أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Belajar bersama ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah ya. Karena menuntut ilmu bagi seorang muslim adalah kewajiban. Nah, sesuatu yang dikerjakan dengan susah payah, dengan capek-capek, kalau tidak diniatkan dengan ikhlas, maka akan sia-sia ya teman-teman. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, nggak mau kan kita capek-capek terus tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua yaitu rajin berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar dan merasa haus ilmu ya. Jadi, untuk menuntut ilmu, kita harus bersungguh-sungguh ya, teman-teman. Nah, di sini juga Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, di sini teman-teman mau pilih yang mana? Mau rakus sama dunia atau sama ilmu? Yang keempat, yaitu menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di sini aku mau jelasin bahwa tempatnya ilmu syar'i itu bukan hanya di otak, tetapi tempatnya itu ada di hati ya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika hati kita itu penuh dengan kotoran atau dosa-dosa. Nah, di sini juga aku mau ngingetin bahwa mulianya kita sebagai manusia yaitu ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian Nabi Adam bertaubat, memohon ampun pada Allah dan berusaha memperbaiki diri. Sedangkan iblis ketika melakukan kesalahan, dia tidak mau meminta maaf dan sombong. Jadi, buat kita yang sudah terlanjur melakukan kesalahan atau banyak dosa, jangan berputus asa ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertaubat kembali kepada Allah sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan hati yang bersih. Yang kelima yaitu tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Imam Mujahid mengatakan, dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Bagi orang-orang yang pemalu dan sombong tidak mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena mereka, orang yang sombong, merasa dirinya sudah pintar sehingga dia tidak mau belajar lagi. Sedangkan orang pemalu, ketika dia tidak tahu, dia tidak mau bertanya. Nah, saat itu dia tidak mendapatkan ilmu. Yang keenam yaitu mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz, syekh, dan guru. Allah Ta'ala berfirman, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Az-Zumar ayat 17-18. Nah, di sini
Maksudnya yaitu bagaimana mungkin ketika kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru atau syekh kita, kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gak mungkin kan? Nah, makanya berusahalah mendengarkan apa yang disampaikan agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah dan juga kita mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru tadi ya. Yang ketujuh yaitu diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat ya, tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu. Tidak boleh ngobrol. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Nah, kira-kira kita mempelajari ilmu syar'i ini tujuannya untuk apa sih? Pasti salah satunya yaitu untuk mendapatkan rahmat Allah ya. Nah, kalau itu tujuannya, maka ketika Al-Quran dibacakan atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, maka kita harus diam dan mendengarkannya agar kita mendapat rahmat. Yang kedelapan yaitu berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Nah, kiat-kiatnya yaitu mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman, bersungguh-sungguh untuk mengikat atau mencatat faidah-faidah pelajaran, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama, mengulang pelajaran setelah kajian selesai, dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Yang kesembilan yaitu menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Betapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal, dan mengamalkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai pelajar penuntut ilmu diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang ke-10, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Agar ilmu yang disampaikan tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatan setiap kali ia mengulang pelajaran, maka ilmu itu harus kita tulis ya, biar kita baca lagi, kita ulang lagi, dan kita ingat lagi. Yang terakhir, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu syar'i yang telah kita pelajari. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.